bayi ini akan mendatangkan kerusakan Belanda yang lebih besar daripada yang pernah kubuat selama Perang Gianti. Istana? Saya tidak butuh istana. Hari ini semua tahu bahwa ada pemimpin, yaitu Kanjeng Sultan Diponegoro. Oleh karena itu adalah baik untuk semua ikut berperang dan mengembalikan tatanan Jawa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dewasan Sulom, Tegaraja sudah dipadati oleh Belanda untuk dijadikan jalan. Prajurit, perintahkan kepada Bangunarjo untuk mencabuti batok-batok itu. Lakukan. Pasukan sudah saya siapkan, kurang lebih 400 prajurit. Jika nanti Sultan diajak untuk ke Magelang, sebaiknya Sultan menolaknya. Kapiarso Sardulo lumampah samyo. Pergilah, pergilah. Apapun keadaannya, perang tetap harus dilanjutkan. Ora iso nek tekan sesuk Belanda selak tekan kene. Kabarkan kepada prajurit yang lain untuk segera mencari Kanjeng Sultan. Goed, ik wil nu terug naar Magelang. Kamu sedang mengkhawatirkan mereka atau kamu sedang mengkhawatirkan dirimu sendiri? Perundingan pun dibuka lebar dilihat dari isi surat Clarence Kanjeng Sultan. Selamat datang, Pangeran. Sebaiknya Pangeran tidak kembali ke Metese. Ya. Boleh Bayu mau tanya-tanya sedikit tentang pembuatan film Diponegoro Om. Oh boleh, film Diponegoro ya? Ya Om. Dari itu dari mana sih Om? berawalnya? Iya Om. Nah berawalnya itu dulu Om itu dipanggil sama Dinas Kebudayaan Kota Magelang. Mereka pengen Om itu bikin film sejarah. Nah disodori nih 2 cerita, mau milih sejarahnya Sesu Bakir atau Diponegoro. Nah Om milihnya Diponegoro karena tahunnya kan lebih mudah, jadi lebih gampang cari-cari kostum, cari-cari lokasi ya itu awalnya kayak gitu. Kalau itu melibatkan berapa kru dan berapa pemain Om? Kalau total kru itu ada 22 orang. Kalau pemain utama ya, pemain utama itu 17 orang. Kalau pemain figuran itu 100 orang. Jadi berapa ya? Ya 100-an lebih lah. Untuk syutingnya lokasinya di mana aja Om? Lokasi syuting ada beberapa sih, cuman kita banyak menghabiskan masa syuting, waktu syuting itu di Pegunungan Menoreh deket Candi Borobudur sana. Karena apa? Kita syuting di sana karena kita cari hutan yang masih alami, pohon-pohonnya masih bermacam-macam. Kalau misal hutan pinus itu kan udah nggak alami, pinus itu kan memang ditanami. Nah, kita cari yang namanya hutan heterogen yang bermacam-macam tumbuhannya itu di Pegunungan Menoreh. Terus ada di bangunan Belanda, Karesidenan Kedu namanya. Itu dulu memang markasnya Jenderal de Kock. Waktu Diponegoro dipanggil Jenderal de Kock, akhirnya ditangkap. Nah di situ di Magelang ya. Kebanyakan di 2 tempat itu sih. Kalau Banyu boleh tahu menghabiskan dana berapa Om? Tentunya banyak ya Om. Ya dikatakan banyak ya lumayan, sedikit ya sedikit. Gimana ya? Kalau kelas film panjang itu kan biayanya bisa ratusan bahkan miliaran ya. Tapi alhamdulillah dengan dibantu teman-teman semua, Om bisa bikin film. Ceritanya apa Om dalam membuat film para Diponegoro itu Om? Kesulitan waktu syuting film Diponegoro itu jadwal sih. Jadi kan yang main itu kebanyakan teman-teman seniman,
bukan artis-artis apa seperti artis-artis yang di film-film ibu kota kayak gitu kan. Nah, mereka itu kan punya kegiatan juga. Nah, apa sinkronisasi atau ngepasin jadwal antar pemain itu yang agak susah. Kadang pemain satu bisa, yang dia syutingnya tuh harus ditemani pemain satunya, tapi pemain satunya itu lagi ada acara misal. Nah itu kan harus jadwalnya harus di rubah-rubah, dicari-cari terus yang semua bisa kapan itu yang susah sih penjadwalan. Dalam pembuatan filmnya itu memakan waktu berapa hari Om? Oke. Kalau pembuatan film itu kan dari yang namanya praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi itu kayak kita riset cerita dulu, bikin skenario, terus casting pemain dan lain-lain, cari lokasi, itu 3 bulan. Kalau syutingnya itu cuma 12 hari. Sebentar kalau syutingnya. Nah, kalau pasca produksi itu kayak editing, ngedesain suara, sound, penyuntingan suara, itu 2 bulan. Jadi total ya sekitar 6-7 bulan, 8 bulan, sampai di launching itu 8 bulan. Kira-kira habis ini mau rencananya bikin film apa lagi Om? Habis ini karena tadinya kan Dinas Kebudayaan Kota Magelang itu menawarkan 2 ide cerita ya, satu saya di Subakir, satu di Ponorogo. Nah di Ponorogo ini udah dikerjain nih. Nah kayaknya sih arahnya bakal bikin film Syekh Subakir yang menceritakan tentang ceritanya Syekh Subakir ketika pertama kali datang ke Pulau Jawa untuk membersihkan Pulau Jawa dari apa ya, dari makhluk-makhluk goib lah, membersihkan Pulau Jawa dari makhluk-makhluk goib agar bisa ditinggali nyaman oleh manusia. Dan itu terjadi di Gunung Tidar yang sekarang dikenal pakunya tanah Jawa karena ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi Gunung Tidar itu dulu konon cerita itu adalah sumber dari tempat tinggal iblis-iblis di Pulau Jawa. Nah yang membersihin mereka ini Syekh Subakir itu ceritanya. Oke Om, terima kasih Om. Ya sama-sama, sukses selalu ya, bikin karya terus ya.